Semaun ketika menyetir Sinar Jawa dan nyala, dan di situ kita lihat bagaimana Semaun menjadi seorang jurnalis di usianya masih sangat belia. Ingat, 18 tahun pertama kali mengelola Sinar Jawa. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Selain jurnalis dengan watak yang membakar, Semaun itu juga adalah seorang romantis. Maksudnya romantis itu adalah penulis roman. Dalam sejarah sastra Indonesia, roman yang ditulis Semaun dimasukkan dalam kotak apa yang disebut dengan bacaan liar. Disebut liar karena bacaan yang kontennya tidak sesuai dengan marwah kolonial. Beda ya dengan balai pustaka gitu ya. Ya, Hikayat Kadiron, itu judulnya. Dalam hasanah sastra, Semaun menyumbang jenis sastra yang disebut sastra bertendens. Kira-kira ini pendahuluan sastranya gitu ya. Seperti pendahuluan prakata penulis gitu ya. Di waktu yang bertanda tangan di bawah ini, dalam tahun 1919, masuk penjara karena press delik, maka dalam 4 bulan di Bui, saya sudah mengarang cerita dalam buku ini. Moga-mogalah cerita yang saya tulis dengan air mata kesengsaraan dalam penjara itu bisa jadi senangnya orang banyak, yaitu semua pembaca dan rakyat. Itu ya prakata penulis di Hikayat Kadiron. Hikayat Kadiron dilihat dari tendensinya sudah pasti adalah sastra pamflet yang melawan. Ia mampu memetakan sosiokultur masyarakat dan menajamkan konfliknya. Macam-macam pihak yang dilepas dalam cerita dan dilibatkan. Ada aktivis pers, tokoh politik, birokrat, kolonial, kiai, haji, dan banyak jaksa. Sebagai sastra bertendens, tokoh-tokoh utamanya dimenangkan, walaupun dalam kenyataan tersaruk-saruk diinjak-injak oleh hukum besi kolonial. Tujuannya apa? Untuk memupuk semangat perlawanan. Jadi inti ceritanya itu begini. Awal-awalnya ya, tapi saya tidak akan membahas membocorkan membocorkan cerita itu ya. Enggak ingin spoiler gitu. Kira-kira ceritanya begini. Seorang tuan administrator Zutschwicker itu mengadu. Nah itu konfliknya dari sini dulu. Jadi dia ngadu kehilangan ayam kepada asisten Wedono Semongan. Kemudian disusul pengaduan tokoh namanya Suket. Dia kehilangan kerbau. Asisten Wedono menanggapi pengaduan tuan administrator itu dengan sigap, tetapi malas-malasan ketika mengurus pengaduan rakyat namanya Suket. Nah, lihat caranya membuat masalah itu. Lalu si Kadiron yang baru saja diangkat menjadi mantri polisi datang dan berhasil menangkap pencuri kerbau Suket sekaligus menangkap pencuri ayam tuan administrator. Tahu siapa pencuri ayamnya? Garangan. Lihat konflik pertama yang dibikin oleh Semaun. Bedanya kasus antara kasus yang menimpa elit sama rakyat kecil namanya Suket itu. Saudara, bacalah Hikayat Kadiron jika untuk mengetahui bagaimana semesta perjuangan buruh, jiwa-jiwa yang berhijrah dari Islamisme ke komunisme atau ulang-alik sebaliknya. Maka di buku 100 buku yang harus dibaca sebelum dikuburkan ada di warung arsip atau Yayasan Indonesia Buku. Hikayat Kadiron ini saya waktu itu ya memasukkannya karena pretensinya yang penting dalam sejarah pergerakan Indonesia. Dan di buku 100 buku tadi itu ringkasannya itu
ditulis oleh Fairuzul Mumtaz. Dia adalah santri pondok pesantren Krapia dan pegiat les bumi Yogyakarta. Memang sengaja diminta santri untuk membaca Hikayat Qadirun dari komunis itu. Isinya seru, tetapi apa yang membuat Semaun sampai meringkuk 4 bulan dalam penjara dan kemudian menulis Hikayat Qadirun itu? Nah, buku ini yang jadi sebabnya, yakni brosur berjudul Penuntun Kaum Buruh. Jadi dia dipenjara dan menulis Hikayat Qadirun disebabkan oleh brosur judulnya itu Penuntun Kaum Buruh. Maka sewaktu Indonesia Buku atau Warung Arsip menyusun 100 teks paling penting di Indonesia pada tahun 2008, lagi-lagi brosur ini saya dan kawan-kawan yang bergiat di Indonesia Buku memasukkannya dalam 100 teks penting. Nah, Zen Rahmat Sugito yang sekarang menjadi pimpinan redaksi Narasi TV, kebagian tugas menuliskan sari-sari penting, menuliskan resensi atas Penuntun Kaum Buruh ini. Saudara sekalian, sudah 3 kali sebenarnya brosur ini terbit dalam semesta perbukuan Indonesia. Pertama kali terbit, judulnya itu adalah Penuntun Kaum Buruh dari Hal Fakbon. Itu diterbitkan salah satu penerbit yang nggak tahu, penerbit dari Semarang, itu dicetak pada Mei 1920. Kemudian penerbitan keduanya, judulnya itu Penuntun Kaum Buruh dari Hal Sarekat Sekerja, itu diterbitkan oleh Suluh Sosialis, Pesindo, Solo. Itu adalah cetakan setelah negara Indonesia berdiri, 1946. Dan terbitan ketiga itu Penuntun Kaum Buruh. Judulnya terbitkan oleh Jendela, Yogyakarta, Juli 2001. Penerbit itu dipimpin oleh Anas Sahrul Alimi, editornya Ade Maruf, layoutnya Ahmad Sobirin, sampulnya M. Bakar Wibowo. Nama-nama yang terakhir itu adalah penggerak musik Indonesia sekarang ini. Sesuai judulnya ya, buku ini adalah buku penuntun, namanya Penuntun Kaum Buruh kan. Ya itulah seperti buku tuntunan sholat. Ini kan tuntunan sholat, penuntun. Kalau tuntunan itu yang lebih aktif kan penuntun. Ada kan tuntunan sholat. Nah ini penuntun, nggak ada penuntun sholat kan. Ini penuntun buruh, jadi lebih aktif. Atau buku ajar, atau kelasnya ini masuk kalau dibuat ditaruh di Gramedia misalnya ya. Itu masuknya itu buku how to. Ya bagian dari masak-memasak, buku how to sholat segala macam itu. Tuntunan Kaum Buruh itu kategorinya adalah how to. Bedanya konten dan topiknya. Ini adalah brosur yang menuntun bagaimana kaum buruh mesti menjalani hidup sebagai buruh yang par excellence. Bagaimana dia bekerja dan berserikat atau membuat fakbon. Ada 10 bab di buku penuntun itu dan dibuka dengan analisis keadaan ekopol di Hindia Belanda. Ringkas, padat, ringan. Ya namanya saja buku how to kan. Tapi begitulah cara Semaun untuk membumikan Marxisme di tanah Hindia. Jauh melampaui sebelum Tan Malaka melakukannya. Di dalam buku itu ada ragam perhimpunan buruh yang juga diulas oleh Semaun. Ada yang perhimpunan yang orientasinya politik untuk perubahan struktur politik, ada yang bersifat koperasi untuk kesejahteraan, dan serikat pekerja untuk yang solidaritas. Karena how to, brosur ini bahkan membahas hal yang barangkali sangat sepele, tapi penting. Tata cara bagaimana bikin itu loh, anggaran dasar. Sampai segitunya loh, bayangkan loh. Membikin apa disebut dengan statuten atau anggaran dasar saat mendirikan fakbon. Bahkan Semaun menuntun, saat buruh bagaimana menggelar aksi pemogokan. Semaun itu memberikan trik dan tips
bagaimana untuk semua fakbon mempersiapkan semacam namanya kas mogok. Bayangkan dia, sampai dia pikirkan kas mogok itu. Gunanya apa? Dana itu bisa membantu keuangan keluarga kalau ada yang ditangkap polisi. Atau yang ikut boykot dipecat perusahaannya. Nah, kas mogok itu bisa diandalkan. Nah, isinya sampai segitu isinya. How to banget kan itu. Karena kata Semaun, pemogokan itu senjatanya kaum buruh yang paling tajam. Tapi kata Semaun, kalau kaum buruh kurang pintar memakainya, maka senjata itu bisa membunuh kaum buruh sendiri atau senjata makan tuan. Dari buku How to Penuntun itu, Semaun seperti memberitahukan bahwa taraf dirinya itu sudah sampai di titik menuntun. Posisinya sudah menjadi pimpinan pemogokan. Saya ingatkan kembali, umur berapa sih saat Semaun membuat quote yang baru saya sebutkan tadi itu? Saudara, itu yang bikin quote itu adalah anak muda umur 19 tahun atau jelang 20-an. Dua buku yang sudah disebutkan, saya sebutkan tadi, adalah refleksi betapa Semaun ini memahami betul apa yang ditulisnya. Bahwa ia bukan outsider. Ia tuh bukan pengamat. Semaun itu adalah insider. Orang yang bertungkus lumus dalam aksi-aksi perburuhan di Hindia Belanda. Terutama mulai tahun 1918 atau saat Semaun berusia jelang 19 tahun. Saat mewakili perhimpunan buruh kereta api dan tram di Uitpak, Mr. Cornelis, sekarang ini Jatinegara gitu ya, Batavia, Semaun pernah berpidato dan berkata lantang, kita mestilah minta pertolongan pemerintah untuk mendapat penghidupan yang sederhana. Tetapi kalau pemerintah tidak mengabulkan permintaan kita, apa yang kita perlu buat? Serentak 2.000 orang yang memenuhi aula di Jatinegara itu menjawab, mogok. Lihat istilah mereka pakai gitu, mogok. Dan mogok menjadi bahasa sehari-hari lewat Sinar Jawa dan Sinar Hindia. Kita membaca berita mogok hampir setiap hari. Aksi ini dan aksi itu dari kota ke kota seperti panjangnya rel sepur di tanah Jawa. Di Jawa misalnya, pemogokan itu merentang dari Malang, Surabaya, Bromo, atau Pasuruan gitu ya, Pare, Kediri, atau Pajaran, Madiun, Cepu, Blora, Semarang, Jogja, Pekalongan di Seragi gitu ya, Juwana, Lasem, Rembang, Sumpiu di Banyumas, Purwokerto, Kadipaten di Majalengka gitu ya, Bandung hingga Jatinegara itu mogok, berita mogok itu hampir tiap hari menghiasi Sinar Jawa. Dan umumnya otak dari pemogokan buruh ini dikreasi oleh 4 kelompok besar yang cabangnya merambah sampai ke tingkat kecamatan. Ada VSTP, ada PFB. Nah ini kalau ini PFB ini atau Personal Fabric Bond itu dipimpin oleh Suryo Pranoto. Ada FIPBAU atau Perhimpunan Teknik Sipil maupun RV Revolutionary Fak Sentral. Dan Sarekat Islam, saudara-saudara sekalian, menjadi penyumbang aktivis terbesar dalam aksi-aksi itu. Lalu disusul oleh anak bengalnya yang kemudian bernama PKI. Jadi PKI itu anak dari Sarekat Islam. Kesimpulan saya itu ya. Di antara dua kekuatan itu ada yang kakinya berdiri di kanan SI, di kiri PKI. Nah itu Semaun. Jadi saat PKI itu berdiri itu, Semaun itu masih ketua SI Semarang. Dan mogok mereka produksi secara besar-besaran. Mogok kemudian tidak melulu domain para buruh dan pekerja
di mana ekonomi menjadi faktor pemicunya. Saking merakyatnya wacana mogok ini, siapapun bisa mempraktekannya. Termasuk ya ini, murid SD. Di Kronik Perburuan Indonesia, atau saya nyebutnya di Kronik Mogok Indonesia, ya yang saya susun gitu ya. Saya ambilkan 2 peristiwa mogok yang diinisiasi siswa-siswa. Satunya terjadi di Sukabumi, satunya lagi di Bukit Tinggi. Ya, jadi masalah sepeda dengan guru, sistem belajar, jawabnya mogok. Dan itu dilakukan oleh anak SD gitu. Bayangkan itu, Semaun bisa menyumbang hal hebat bahwa frase mogok bisa menjadi bahasa saat para anggota Fakbon berhadapan dengan orang atas. Itu bagi buruh sebagai bahasa negosiasi. Tapi juga bahasa mogok itu bisa diintrodusir hingga ke titik masih murid SD. Artinya itu menjadi bahasa lingua franca gitu ya, mogok itu. Mogok juga itu bagian dari penyampaian aspirasi seperti saya katakan tadi. Dan itu tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merembet hingga ke kota-kota kabupaten. Bahkan sampai ke desa. Bukan saja kuli di pabrik, tukang di bengkel, pegawai di perkantoran, tapi juga ya itu tadi, hingga merembet ke mahasiswa dan siswa setingkat SD. Semaun ada di situ. Ada di frase mogok yang begitu familiar, lingua franca dalam masyarakat Hindia waktu itu. Di syarikat Islam, Semaun telah menancapkan warisan bahwa sejarah Islam Indonesia pernah bersentuhan intens dengan isu-isu yang berhubungan langsung dengan umat atau manusia yang paling rentan dalam piramida kekuasaan modal. Gedung Syarikat Islam Gendong Semarang masih ada gedungnya sampai sekarang, menjadi heritage. Atau heritage itu ya, yang dilindungi oleh negara itu. Yang pernah heboh di Solo itu loh, yang mau dibangun kos-kosan itu. Ya heritage lah. Jadi gedung Syarikat Islam Semarang yang masih ada sampai sekarang berdiri tapi udah hampir rubuh itu, nggak tahu kenapa nggak di restorasi gitu ya. Itu adalah saksi di mana Semaun yang muda menuntun ke arah perbaikan bersama. Gedung SI Semarang itu juga menjadi saksi bagaimana Islam itu kawin dengan sosialisme dan melahirkan Partai Komunis Indonesia. Di gedung Syarikat Islam Afdelik Semarang itu pula seluruh isu kesejahteraan digerakkan. Misalnya, coba kalian buka Kronik 27 Februari 1921. Saat itu SI Semarang menggelar pertemuan tahunan di gedungnya yang dikunjungi oleh 1.000 orang anggota. Semaun selaku ketua membuka pertemuan. Kemudian diikuti pembacaan Veslah. Veslah itu laporan SI Semarang untuk tahun 1920 oleh Budi Sucitro. Dia adalah sekretaris. Sementara Haji Busroh membacakan Veslah atau laporan keuangan untuk tahun 1920 yang kemudian ditetapkan 3 orang. Nursam, Ambiah, dan Ahmad Cokro selaku komisi verifikasi yang menyelesaikan audit laporan keuangan dalam jangka waktu 2 bulan. Dan pertemuan tahunan SI Semarang di gedung SI yang sekarang masih ada itu juga berhasil memilih kepengurusan baru yang kemudian yang kembali dikomandani atau diketuai oleh Semaun dan M. Hasan sebagai wakilnya. Nah, yang menarik di pertemuan ini adalah yang dibicarakan dalam pertemuan tahunan itu akan saya skip ya, yang gede-gede saya skip. Saya akan menuturkan hal yang sangat sederhana dan sangat harian dan menyangkut kehidupan real umat. Apa yang dibahas? Misalnya begini yang dibahas itu. Di hadapan Semaun gitu ya. Bahwa harus ada yang berjaga
di muka masjid untuk melarang kendaraan berjalan keras waktu orang sholat. Kebayang gak itu? Sedangkan yang dipandang kurang ialah pengadaan pelang pelarangan. Nah, nantinya biaya bikin pelang dilarang ngebut ya, depan masjid ketika orang sholat, nah itu diambil dari kas masjid. Coba bayangkan ya, itu yang dibahas ya. Selain itu, yang ini juga yang menarik, dibicarakan usulan-usulan, salah satunya masalah yang urgen sekali dihadapi waktu itu adalah soal haji. Saya kira bukan cuma masa itu, tapi sampai sekarang pun haji tetap masalah urgen. Kesulitan yang membelit jemaah haji diusulkan itu di hadapan Semaun ya, sebagai pimpinan pertemuan, yaitu umurnya 21 tahun waktu itu, agar kapal penumpang haji itu tidak memuat lebih dari kapasitasnya dan memperketat penjagaan barang-barang milik jemaah haji selama masih jadi tanggungan maskapai kapal. Dan ini juga yang penting, perlu dijaga kesopanan untuk pemeriksaan diadakan dokter perempuan yang diperuntukkan bagi jemaah perempuan. Masalahnya ada masalah di situ. Kenapa ada usulan begitu? Karena waktu itu tahun 1921 para jemaah itu disuntik 4 kali ya, kayak kita inilah. Vaksin 1, 2, booster 1, 2, 3, nanti 4 karena vaksin merah putih lagi diresmikan tuh. Para jemaah itu kan disuntik 4 kali. Antara lain apa? Suntiknya anti cacar, tipes, kolera, dan itu sangat menyiksa. Nah, itu diurus oleh SI Semarang loh itu. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Sabang, yaitu itu laporannya begitu bunyinya. Ketika itu baik jemaah perempuan maupun laki bersama-sama ditelanjangi. Padahal hal itu dilarang dalam ajaran Islam. Pemeriksaan yang demikian tentu berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan di Jeddah karena jelas lebih diatur rapi. Di Sabang juga ketersediaan makanan dan penjagaan maskapai kapal atas barang jemaah haji tidak diurus, hingga tidak sedikit barang milik jemaah yang hilang entah kemana. Nah, Haji Suja itu perwakil Muhammadiyah di pertemuan SI Semarang di hadapan Semaun yang juga ketua PKI itu. Waktu itu ketua PKI loh dia, 1921 kan 1920 PKI lahir. Menuturkan, ini dia ambil dari laporan Haji Fakhrudin yang datang baru saja dari penyelidikan perkara yang mengganggu perjalanan jemaah haji ini. Antara lain begini laporannya. Ada orang yang berangkat haji tidak atas kemauan sendiri tetapi terbujuk para syekh atau para ulama yang cari untung. Itu loh yang masalah itu loh, masalah agent travel itu loh. Itu dibahas 1921 oleh SI Semarang yang pimpinannya itu adalah sekaligus pimpinan PKI. Jadi nyari untung. Masalah kedua, laporan Haji Fakhrudin dibacakan oleh Haji Suja, ditelanjanginya jemaah ketika pemeriksaan. Yang justru sekali lagi saya katakan bahwa itu menyimpang dari tujuan orang naik haji, yakni untuk menyempurnakan agama. Di Padang misalnya, jemaah dimasukkan karantina yang terletak di gudang besi, yang tentu saja sangat mengganggu kesehatan. Juga kapal penumpang yang diisi melebihi kekuatan kapal, hingga selain mengganggu kenyamanan perjalanan, juga mengganggu kesehatan. Maka tak ada sedikit jemaah yang kemudian meninggal dunia. Dari 3.000 keberangkatan, itu 800 meninggal loh ya. Dan itu masalah umat. Kalau masalah umat, berarti masalah Syarikat Islam. Kalau masalah Syarikat Islam Semarang, juga masalahnya PKI. Lantas, SI pimpinan Semaun mengusulkan pembentukan komite untuk mengurus pertolongan bagi jemaah haji agar nggak lagi tertipu oleh agen-agen travel yang atas nama ulama ini dan syekh ini. Di hadapan Semaun dan pimpinan teras SI Semarang, Haji Suja dari Muhammadiyah mengomentari perihal jemaah haji yang lantas melepas kain kepala dan menggantinya dengan surban. Menurut Suja dari Muhammadiyah di pertemuan SI Semarang di hadapan Semaun itu, sikap itu kan justru mematikan ekonomi Jawa akibat tertipu saudagar Arab yang menginginkan
dagangannya laku. Menurutnya, yang dinamakan haji itu kan gak terletak pada surban, tetapi haji adalah ziarah ke Mekah untuk memenuhi kewajibannya selaku seorang muslim. Nah, selain soal haji, isu lain yang dibahas adalah mengajukan usul pada Kongres Sentral Syarikat Islam supaya SI ditanami ilmu komunisme dengan memakai batin kebangsaan dan keagamaan, sekaligus dipilih utusan untuk membawa usul menaruh komunisme dalam syarikat Islam dalam Kongres. Nama-namanya adalah 1. Semaun, 2. Darsono, 3. Budi, bukan Budiman ya, 4. Suradi, 5. Busroh, 6. Karto, dan 7. Tasimin. Boleh nama-nama mereka ya. Dan kepada CSI agar menghubungkan dengan SI perempuan seluruh Hindia. Jadi ada Syarikat Islam Perempuan. Sementara usulan yang ditujukan pada pemerintah Kota Praja Semarang adalah agar memperhatikan kebaikan peraturan kampung. Jadi sampai masalah aturan kampung, terutama jalan kampung yang jelek itu agar diperbaiki. Dari situ bagaimana? Isu-isunya membumi sekali kan? Itulah Semaun. Anak muda, remaja dengan kepala yang berapi. Ya, dari 2 mentor, host Cokro Aminoto dan Sneflit, Semaun menjadi ketua PKI pertama di usianya yang ke-20. Kalau kalian di usia 18, 19, dan 20 tahun kemana saja? Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.